PDA, alurnya seperti ini. Terima langsung, bongkar isinya, scan by item, satu-satu. Itu satu-satu cara paling efektif untuk mencegah terjadinya barang selisih dari awal penerimaan. Sebab kalau terima sudah salah, proses ke dalamnya pasti ngawur. Pasti akan selisih terus antara data dengan fisik. Kalau sudah berantakan dari awal. Terus tim toko juga memvalidasi, melakukan pembuatan LPB untuk si pejabatnya kalau sudah selesai. Yang paling akhir adalah yang dipastikan tim toko harus mendisplay sendiri. Jangan membiarkan si drivernya yang ngedisplay sendiri. Dan diceknya juga harus di titik yang namanya black spot. Titik yang ditentukan untuk mengecek barang BKL harus di titik black spot. Apa itu black spot? Titik yang memang diarahkan di CCTV. Jadi kalau ada kecurangan kan itu akan terlihat sebagai bukti. Jadi di black spot. Namanya sistemnya LPB by PDA. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya? Baik, pakai alatnya. Nanti prakteknya di toko saat ada alatnya gampang. Tapi kalau nggak ada alatnya ya enggak. Karena itu digunakan saat ada BKL datang baru alatnya digunakan. Gitu ya. Saat penerimaan barang, perhatikan yang pastikan saja. Tadi PDA-nya dipegang, fisik dan fisik betul-betul kuantitinya di-scan langsung. Teliti dan hati-hati. Misalnya toko melakukan display sendiri tanpa dibantu dari drivernya. Do and don'ts-nya. Karena kita mau mencegah kehilangan produk, selisih produk dari awal penerimaan. Itu. Kemudian ada kardus online terakhir. Kardus online ini materi yang ketiga setelah BKL. Jadi dua cara masuk sudah saya jelaskan. Lewat warehouse dan lewat BKL. Yang warehouse pakai sistem unchecking. Yang LPB BKL pakai sistem penerimanya dengan LPB by BKL. By PDA. LPB by PDA. Cukup bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup? 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 Halo? Cukup, Pak. Oh ya. Terakhir ada terkait input kardus online. Tadi saya sudah clear bahwa kardus tidak boleh dikelola di toko, harus dikembalikan. Harus diapain Bapak Ibu? Dikembalikan. Bagaimana proses dikembalikannya? Baik. Bagaimana proses dikembalikannya? Ini caranya. Bahwa aplikasi ini yang membantu untuk mengintegrasi data. Jadi yang kemarin-kemarin itu pakai sistemnya masih udah kirim aja berapa lembar, berapa kilo, berapa ikat, nggak tahu pokoknya kirim. Kalau sekarang sudah harus diinput oleh pejabat toko yang melakukan input ini, pejabat toko. Tim tokonya cukup untuk menumpuk kardus dengan rapi, mengikatnya dengan rapi, kemudian timbang dan ada berapa ikat. Sementara yang melakukan input ini wajib adalah pejabat toko. Jadi ada peran yang berbeda. Nah, pada prinsipnya ini untuk bisa mengintegrasikan karena pengelolaan kardus ini kalau dihitung-hitung, lihatin satu cabang aja bisa nyampe berapa banyak ton kardus bisa diambil setiap hari, Pak. Contoh misalkan Karawang, 800 toko. Atas pengiriman yang kemarin itu ada 400 atau 600 toko dikirim. 600 toko itu atas pengiriman yang sudah didisplay, dikembalikan lagi, itu bisa berton-ton, Pak. Dan itu untuk pendapatan lain-lainnya perusahaan. Dikelola, nantinya di koperasi karyawan, nanti akan ada simpan pinjam yang juga dikelola oleh koperasi kita. Jadi ada juga koperasi di Alfamart yang memang dikelola, salah satu sumber dari koperasi kita berjalan itu dari kardus itu yang dikelola. Ya. Usernya adalah pejabat toko dan yang di warehouse itu ada tim return officer-nya, tim receiving officer dan koordinatornya juga yang memastikan bahwa yang dikirim sudah sesuai berapa ikat, sesuai dengan datanya juga berapa kilo itu. Alurnya ini dari warehouse kirim barang ke toko dengan jumlah dan bentuk kartonan. Toko terima, kemudian toko melakukan display. Selesai kosong kardusnya dilipat dan dikembalikan lagi ke warehouse. Secara alur begini. Dari warehouse kirim ke toko. Toko dapat barang yang bentuknya kartonan, bentuknya kardus, diterima. 2-3 hari mungkin langsung di display segala macam, pengiriman selanjutnya sudah banyak hasil dari display yang sudah selesai, maka itu yang wajib dikirimkan melalui aplikasi input kardus online. Ini akan dikelola oleh koperasi karyawan, ya. Koperasi karyawan ini akan dikelola berdasarkan jumlah ikatan, kemudian berat yang akan dikirimkan. Prosesnya dilanjutkan oleh tim GS, akan kerjasama sama vendor,
mau dijual kemana kardusnya, kemudian dikelola oleh para GS. Untuk GA ya, ada General Affair, jadi tim juga yang akan juga melihat satu proses ini. Jadi kardus akan dikelola oleh Alfamart gitu ya, di Kopkar, kemudian lewat GA. Salah satu divisi besar juga GA, yaitu General Affair, yang melihat bahwa ini bisa dikelola dengan pendapatan lain-lain, kemudian untuk membantu juga meningkatkan nilai keuntungan cabang. Jadi kardus ini kan masuk ke pendapatan lain-lain, otomatis akan meningkatkan juga pendapatan dan keuntungan cabang. Itu Bapak Ibu, perannya berarti ini di toko, menyiapkan kardus dan membuatkan surat jalan untuk kardus untuk dikirim ke warehouse. Perannya di sini, toko. Kalau yang lain, ada peran-peran yang lain yang memang konteksnya bertanggung jawab terhadap kardus. Saya pikir itu untuk penerimaan barang. Ada 2 video terkait penerimaan barang warehouse dan BKL. Saya tawarkan dulu, mau nonton nggak Bu, Pak? Mau nonton videonya nggak? Mau. Dari warehouse dulu ya, biar ada gambaran. Selamat datang di video learning Alfamart. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana prosedur penerimaan barang dari warehouse. Sterilkan tempat parkir mobil warehouse untuk penurunan barang. Arahkan mobil untuk parkir dengan posisi yang benar. Pastikan barang yang dikirim adalah benar sesuai dengan tujuan toko, dengan meminta map yang driver bawa untuk dicocokkan kode dan nama tokonya. Cek kondisi gembok dan segel, pastikan gembok dan segel dalam keadaan tidak rusak ataupun terbuka. Buka gembok, kemudian cantolkan gembok tetap pada pintu mobil agar tidak hilang. Setelah pintu dibuka, yang pertama kali dilakukan adalah mengambil kotak peluru, lalu simpan di area server. Untuk toko yang mengirim sales via transfer atau bank nobu, tidak menggunakan kotak peluru. Turunkan barang kartonan dengan hati-hati secara estafet. Barang kartonan food dipisah dengan non-food. Susun barang sesuai dengan jenisnya dan memperhatikan susunan beratnya. Barang kartonan yang berat tidak ditumpuk di atas yang ringan, jangan sampai terjadi kerusakan. Turunkan kontainer. Tumpuk kontainer maksimal 5 tumpuk dengan barcode menghadap ke depan. Tumpukan kontainer harus klop dengan kontainer lainnya. Dan pastikan tumpukan kontainer disusun di tempat yang tidak menghalangi konsumen untuk lewat. Setelah semua sudah diturunkan, proses selanjutnya adalah menghitung kontainer dan kartonan. Cocokkan dengan checklist kontainer dan kartonan yang dibawa driver. Informasikan jika terjadi selisih barang. Khusus untuk kontainer rokok wajib langsung dicek, karena warehouse tidak menerima komplain kekurangan dari toko tanpa ada bukti yang ditandatangani oleh driver. Masukkan uang sales ke dalam kotak peluru, wajib di ruangan yang tersorot oleh CCTV. Hal ini dilakukan oleh pejabat toko. Masukkan kontainer kosong yang sudah diretut, kardus yang sudah dibuatkan surat jalan, dan juga barang returan yang sudah dibuatkan NRB untuk dibawa ke warehouse. Minta driver untuk menandatangani dokumen-dokumen toko yang akan dibawa ke warehouse, seperti buku ekspedisi warehouse, NRB, surat jalan retur,